Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Pengantar Aplikasi Komputer pada sesi ke-12. Pada video kali ini kita akan membahas perancangan basis data di part 1. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pelajari prinsip dasar dan dari perancangan basis data. Saya akan mengulang kembali apa itu basis data. Nah, dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip ya untuk basis data. Perlu dilakukan upaya penyusunan jika arsip cukup banyak. Kenapa? Jawabannya adalah data informasi atau retrieval atau pengambilan kembali data tersebut. Ketika kita menyimpan sebuah data ke dalam lemari arsip, dan ketika akan pengambilan kembali, tentunya kita akan mencari susunan-susunan dari data tersebut. Misalnya aja nih, apa namanya, ijazah mahasiswa misalnya. Lalu dimasukkan ke lemari arsip di tahun 2016, 2017, 2018 dan belum misalnya belum diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, ketika suatu saat mahasiswa tersebut mau mengambil ijazah, eh, kita misalnya di Nusa Putra harus eh, tahu ataupun di mana menyimpan data tersebut gitu. Kalau misalnya arsipnya acak-acakan, ya pastinya kita akan lama untuk retrieval data kembali gitu. Ya, oke. Nah, di sini data information atau retrieval adalah mencari dan mengambil atau menemukan kembali ya. Dapat dilakukan dengan mudah gitu. Nah, dalam lemari arsip memang manual kan ya. Jadi berbentuk fisik. Jadi eh, pelabelan ataupun penamaan di draft tersebut itu sangat penting gitu ya untuk bisa menemukan kembali. Nah, selanjutnya definisi basis data menurut para ahli di sini ada contohnya Stephen dan Pillow tahun 2000 basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk penyimpanan informasi atau data. Jadi basis data itu mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Itu ya simpelnya. Oke, nah kalau misalnya definisinya di sini basis data, basis data. Kalau misalnya basis itu adalah misalnya gudang atau tempat penyimpanan atau bersarang atau berkumpulnya. Itu. Kalau misalnya data adalah suatu representasi fakta dunia nyata yang memiliki suatu objek seperti manusia, misalnya pegawai, siswa, mahasiswa, pembeli, pelanggan, barang dan lain-lain. Yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks dan lain sebagainya. Di sini basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundancy untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Yang sudah saya sebutkan di sesi sebelumnya, bahwa basis data itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, ya, saling uh, memiliki satu sama lain, membutuhkan satu sama lain gitu. Disimpan dengan minimum redundancy. Minimum redundancy itu yang sudah saya sebutkan apa? Ya, redundancy itu gak ada duplikat gitu, gak ada duplikat kembali. Oke, nah di sini ya, redundancy adalah penyimpanan data yang sama ya secara berulang ataupun duplikat. Tuh. Jadi kalau misalnya kita sudah menyimpan file tersebut, misalnya teman-teman menyimpan file di komputer teman-teman, menyimpan suatu film misalnya, file video. Teman-teman ketika sudah mendownload, teman-teman mau memasukkan ke dalam folder lainnya. Namun, teman-teman mengcopy file video tersebut ke folder tersebut tanpa menghapus yang lainnya. Nah, otomatis itu adalah redundancy ataupun penyimpanan data yang secara berulang, gitu ya. Nah, dalam penggunaan basis data, redundancy menyebabkan masalah pada waktu memperoleh update data, ruang penyimpanan yang boros dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Ya, tentu aja masalah kita mencari data, kita perlu waktu karena banyak sekali data yang memang duplikat ataupun yang sama gitu. Terus penyimpanan juga jadi boros ya, karena menyimpan dua data yang sama dalam suatu file. Lalu untuk membuat suatu basis data yang memberikan manfaat optimal, suatu inventory data yang harus dibuat, data dan informasi diperlukan harus dianalisis. Basis data yang diperlukan untuk dirancang dan prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan.
Contohnya ini, penyimpanan data yang sama secara berulang. Misalnya dengan NIM A10, A11, A12. Oke, di sini A10 kenapa nggak ada redundansi? Karena NIM-nya sama, karena di sini nih nilai dan kode mata kuliahnya berbeda ya. Ini nggak ada redundansi ya. Nah, yang redundansi ini yang di kotak merah ini, kenapa? Karena A11 dan MK01 terus nilainya sama, ini datanya sama semua dan diulang lagi untuk penyimpanannya. Nah, ini yang dinamakan redundansi. Itu duplikasi penulisan ya. Seringkali tidak dapat dihindarkan dalam penyimpanan data gitu. Kalau misalnya basis data itu nggak kita minimalisir redundansinya, jadi ketika kita input data yang sama itu tidak akan ada penolakan ataupun nantinya akan numpuk gitu ya. Oke, di sini ada penyimpanan data yang diperoleh dari data lain. Ada tabel A, ada NIM, ada NIP wali, terus ini ada tabel walinya. Di sini ada nama wali, nomor telepon wali, NIM, terus telepon wali, tabel D. Nah, di sini juga terjadi redundansi karena kenapa? Di sini nama wali sudah ada. Nama wali sudah ada. Kenapa kita em, apa tabel C ini kita menyebutkan nama wali lagi? Nantinya kita, akan ada relasional. Gitu. Harusnya yang bagusnya telepon wali ini kita pindahkan ke sini, ya. Telepon wali ini kita pindahkan sini jadi satu. Nah, itu akan minimalisir penyimpanan data dan akan minimalisir redundansi data. Penyimpanan data yang dapat diperoleh dari data lain dengan mengetik. Nah, tabel D berisi data yang dapat diperoleh dari tabel lain, yaitu dengan menghubungkan tabel A, B, C, dan D. A, B, dan C. Dengan demikian untuk menghilangkan redundansi, tabel D perlu dihilangkan. Ini perlu dihilangkan. Oke, nah data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini. Dengan mengamati ketiga tabel, terdapat redundansi yaitu atribut data nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS tersimpan pada beberapa tabel yang berbeda. Hal ini harus dihindari dengan jalan menghilangkan atribut nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS pada tabel lain. Tentunya ini ya. Nah, ini tabel nilai. Nah, ini kita bisa menghilangkan nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah ini kan udah ada di tabel lain ya. Kita bisa menghapuskannya ya, tabel nilai ini. Oke, jadi satu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, di sini ada tabel nilai. Nah, untuk tabel nilai kita nggak perlu memasang lagi nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, karena nantinya akan direlasi ke tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi. Nah, kita hanya perlu menuliskan NIM-nya ya, atau primary key-nya lalu SKS dan nilai gitu. Data yang disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Oke, keunggulan penggunaan basis data. Yang pertama itu kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan, redundansi data minimum, konsistensi data, integrasi data, pemakaian data bersama, lalu ada standar baku. Keunggulan penggunaan basis data yang selanjutnya yaitu mempermudah pengembangan aplikasi, menyediakan antarmuka banyak pengguna, lalu menggambarkan relasi kompleks di antara data, menjalankan batasan keutuhan integritas ya, menyediakan backup dan penggunaan recovery. Ini sudah dibahas di slide selanjutnya sebelumnya juga. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas entitas dan primary key. Oke, ya di sini entitas ya. Entitas ini adalah basis data sama halnya dengan sebuah tabel ya. Nah, kita lihat di sini ada suatu headernya yaitu nama entitas. Nah, kalau misalnya atribut di sini ada di child ya ataupun di row-nya itu ada atribut. Nah, di sini kita bisa panggil field dengan hanya field ya. Kita bisa panggil field gitu. Oke, jenis-jenis atribut.
Atribut sederhana ada atribut komposit, atribut bernilai tunggal, atribut bernilai jamak, atribut harus bernilai, atribut bernilai nol, atribut turunan. Banyak sekali jenis-jenis atribut. Tentunya teman-teman eh, nggak harus dihafal, tapi harus dipahami atribut-atribut mana aja yang sering dipakai gitu ya. Nah, terus di sini ada atribut sederhana, yaitu atribut sederhana merupakan atribut atomik yang tidak dapat lagi dipecah menjadi atribut lain. Misalnya di sini entitasnya mahasiswa mempunyai atribut sederhana berupa NIM dan nama mahasiswa. Oke, ini atribut yang tidak bisa dipecah, berupa atribut atomik ya. Terus atribut komposit merupakan atribut yang masih bisa dipecah yang menjadi sub atribut yang masing-masing memiliki atribut sendiri. Misalnya ini, mahasiswa mempunyai alamat. Nah, alamat ini bisa kita pecah-pecah kembali. Teman-teman sering lihat kalau misalnya mengisi form, ya, ada kota, kabupaten, dan kode pos itu biasanya dipisah. Kenapa? Karena itu merupakan atribut dari alamat asalnya. Tapi alamat ini kita bisa pecah kembali menjadi beberapa sub atribut ya. Gitu. Oke, terus ada atribut bernilai tunggal. Nah, atribut yang hanya memiliki satu nilai untuk setiap barisnya. Contohnya mahasiswa mempunyai NIM, nama, dan alamat. Di data atribut tidak boleh diisi dengan satu data. Ya. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, satu nama, dan satu alamat. Jadi bernilai tunggal. Kalau misalnya NIM, ya mahasiswa hanya punya NIM, satu NIM, nama ya punya satu nama, alamat yang punya satu alamat. Oke, sebenarnya di sini ada atribut bernilai jamak. Nah, mahasiswa mempunyai atribut hobi. Nantinya ada beberapa selection option yang teman-teman bisa memilih lebih dari satu data. Misalnya Roshika memiliki hobi apa aja, olahraga, nyanyi, masak, dan nonton TV misalnya. Sebenarnya di alamat juga adanya juga bisa bersifat jamak. Misalnya teman-teman bisa menambahkan alamat rumah, alamat kantor, ataupun alamat yang lainnya, ya masih bisa. Terus atribut harus bernilai. Contohnya teman-teman untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada mahasiswa mempunyai atribut NIM dan nama mahasiswa yang harus diisi datanya. Sebab jika tidak diisi data akan kesalahan error. Apa? Ini not null. Biasanya kalau misalnya teman-teman mengisi form itu ada yang biasanya wajib diisi. Nah itu not null gitu. Jadi yang benar-benar wajib diisi. Kalau misalnya NIM dan nama mahasiswa kita tidak diisi, maka akan terjadi kesalahan gitu. Kita tidak akan bisa mencari nama. Ketika kita mencari nama NIM tapi tidak ada namanya, ya kita bingung juga gitu. Terus kita mencari nama mahasiswa tapi nggak ada NIM-nya, nah kita bingung juga gitu. Karena nama mahasiswa ini kadang ada yang sama. Gitu. Ya. Nah ini adalah atribut harus bersifat bernilai not null. Terus ada atribut yang bisa kita kosongkan. Ya. Tidak memiliki nilai data untuk setiap barisnya. Misalnya hobi, nama pacar misalnya yang boleh tidak terisi ya gitu. Jadi opsional gitu. Ataupun keterangan misalnya. Itu bisa atribut ini bisa kita abaikan gitu ya. Terus ada atribut turunan. Entitas mahasiswa mempunyai atribut IPK. Nah, yang diperoleh dari pengolahan atribut nilai pada tabel entitas nilai dengan kode NIM mahasiswa yang sama dan diperoleh sehingga menghasilkan IPK untuk mahasiswa yang bersangkutan. Oke, nah di sini kita baca kembali atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain. Ya, saya pengolahan atribut nilai ini bisa diturunkan menjadi atribut IPK. Ya. Oke, di sini ada konsep field atau atribut. Setiap field selalu terdapat kunci berupa field atau satu set field yang dapat memiliki record. Misalnya nomor induk mahasiswa, NIM,
Oke, nah misalnya nomor eh, induk mahasiswa merupakan kunci dari tabel mahasiswa satu ataupun bisa kita sebutnya primary key ya, nanti kita bahas. Nah, NIM ini biasanya merupakan kunci dari tabel mahasiswa atau perguruan tinggi. Setiap pencarian cukup dengan menyebutkan atau mengetikkan NIM, kita bisa mencari nama mahasiswa ya gitu. Nama, alamat, dan atribut lainnya. Cukup kita pakai kata kunci NIM. Oke, contoh lain, misalnya nomor pegawai, NIDN, ya, bagi dosen NIK ataupun kode kuliah untuk data mata kuliah. Ya. Untuk atribut kunci ini biasanya kita harus adakan di beberapa tabel gitu. Misalnya kalau misalnya tabelnya dosen ya kita harus pasang nih NIDN gitu. Karena kenapa itu menjadi kunci utama untuk kita nantinya berelasi dengan tabel yang lain. Di sini ada kunci kandidat. Ya, kandidat key adalah satu atribut atau satu set atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Satu set atribut menyatakan secara tidak langsung di mana Anda dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Ya. Nah, contohnya ini. Tabel pegawai berisi NIK, nomor KTP, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, alamat kota. Kunci kandidat dalam tabel pegawai disebut yaitu bisa nik, kita nomor KTP, nama pegawai, tempat tanggal lahir, nama tempat tanggal lahir. Kayak alamat dan kota bukan kunci. Di sini ada keterangannya. Tidak dapat dipakai karena sering seorang punya nama yang sama. Jadi kandidat key ini kita memilih mana aja yang apa namanya yang bisa atau kita jadikan primary atau origin key. Kita dipilih dulu nih. Pertama ada beberapa field. Nah, kita list dulu fieldnya, terus kita olah mana nih yang kira-kiranya bisa menjadi kandidat gitu ya. Nah, kalau misalnya nama pegawai ini nggak bisa karena sering punya nama yang sama dengan orang lain. Terus tempat tanggal lahir juga bisa dipakai sebagai kunci karena keunikan sama juga dengan orang lain ya. Nama tempat tanggal lahir juga dapat dipakai sebagai kunci, alamat dan kota bukan kunci. Di NIK atau nomor KTP itu bisa kita jadikan kunci. Nah, tentukan kunci kandidat dari tabel tersebut. Nah, kunci kandidatnya dalam bentuk mata kuliah di samping dapat dipilih sebagai berikut. Nama mata kuliah, nah bisa juga ini sama ya yang tadi. Lalu kunci primary key. Nah, primary key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Catatan setiap kunci kandidat dapat menjadi kunci primer, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas. Jadi primary key ini kunci utama ya, yang menjadi kunci dari kandidat yang tadi. Yang kandidat tadi itu yang kita pilih mau mana sih yang mau kita jadikan primary key. Gitu. Oke, terus di sini contoh kunci primer, di sini ada NIK ya, terus nomor KTP, kode mata kuliah, kode kode barang ya kalau misalnya barang itu. Nah, terus di sini ada contoh kasus primary key. Nah, tentukan kunci primary key dari tabel tersebut. Nah, teman-teman kira-kira yang mana nih yang mau kita jadikan primary key? Saya di matku, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kurikulum, semester, SKS, nilai. Tentunya kita bisa apa namanya memilih ID mata kuliah. Karena kenapa? Karena kode mata kuliah ini beda ya di setiap kadang-kadang di kode mata kuliah ini nantinya dipilih berdasarkan kode mata kuliah yang misalnya ada di perguruan tinggi ya gitu. Contohnya kalau misalnya di KRS teman-teman sering melihat kode dari mata kuliah tersebut. Nah, kode itu juga unik dan bisa kita jadikan primary key. Namun biasanya ada duplikasi gitu. Ada duplikasi dari semester-semester sebelumnya misalnya atau kurikulum 2018 sebelumnya yang masih dipakai misalnya.
Nah, itu bisa menjadi masalah gitu. Jadi kita pakai ID mata kuliah yang memang bisa kita jadikan kode unik sebagai primer. Ya. Oke. Nah, di sini alternatif key ya, teman-teman tentukan alternatif key dari ini tabel KRS. Teman-teman silahkan pelajari. Terus ada foreign key yaitu fungsi relasi dan kunci tamu ya. Foreign key ini dipilih untuk kita berrelasi dengan satu tabel dengan tabel yang lainnya ya. Nah, di sini juga kunci tamu adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Oke, nah di sini ada relasi dan foreign key, kita lihat. Nah, fungsi relasi antara entity induk dengan anak adalah hubungan satu lawan banyak ya, one to many relationship. Nah, ini ordinalitas, ini artinya one to many ya. Kunci tamu foreign key, kunci tamu adalah yang tadi melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Oke, nah itu dia teman-teman untuk sesi 12 ya. Saya untuk tugasnya teman-teman nanti bisa cek di Adlink ya untuk tugas basis data sesi 12 ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.